Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya teman. Kali ini saya mau menengok suasana alam sekitar saya, mengenang masa kecil. Teman-teman kalau mau mengenang masa kecil, nah ini salah satu ikon desa saya. Nah, ini ada batu berbentuk pedang ya. Maksudnya di situ ada lukisan seperti pedang yang menancap. Nah, Anda bisa tengok di sana. Tuh, saya perbesar biar kelihatan jelas. Nah, itu sebenarnya bawahnya masih ada ya. Bawah itu masih ada semacam pegangannya, tapi airnya terlalu tinggi kelihatan ya. Ini sebenarnya dulu tempatnya begitu dalam, karena seiring berjalannya waktu ya, air bawaan dari hutan yang membawa tanah akhirnya menggunduk dan sekarang tidak lagi dalam ya. Oke teman, disinilah tempat saya dulu kecil main bersama teman-teman ya. Ini bendungan teman, tengok. Nah, itu bendungan. Nah, di bawah itu, di bawah apa itu, brombrongan ataupun bambu. Di bawah bambu itu ada gua besar yang katanya teman-teman sering lihat ular di situ, tapi saya sendiri belum pernah lihat. Cuma besar, paling ya sebesar lengan. Ataupun di sana, karena juga mitosnya ada ular, bukan mitos di sana, sering orang lihat itu ular biasa, ular sanca kembang di sana ada. Memang ada apa, guanya besar ya. Lanjut, di sini tempat saya main dulu. Ini sebenarnya dulu dam bagus ya, ada rumahnya seperti ini dulu. Tengok rumah itu. Tapi karena ulah-ulah nakal tangan jahil, pipanya dipotong, dibawa pulang ya, hancur semua. Ini sebenarnya ada kuncinya seperti itu, tapi juga hilang. Yang itu aslinya dulu ada ini porosnya ke bawah untuk naik turunkan membuang limbah ya, seperti ini. Nah, dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Lagi-lagi tangan jahil yang mengambilnya, cuma sebatas mau dirosokkan aja, dipotong ya. Sungguh sangat disayangkan. Jadi ini sekarang sudah tidak bisa naik turun lagi ya. Ini sudah tidak bisa naik turun lagi. Kalau bisa naik turun lagi, ini sebenarnya ini air semua. Ini nggak ada tanah seperti ini dulu. Ini semua air ya. Berhubung itu sudah tidak bisa lagi dibuka, jadi endapan tanah di sini banyak ya. Tuh di sana kedalaman air sangat tinggi. Nanti saya tunjukkan setelah membahas mitos batu pedang kesukaan saya dari kecil main di sini ya. Oke teman, membahas mitos batu pedang ini ya. Batu pedang, batu yang di sana terdapat gambar pedang yang menancap. Ini dulu saya pernah main di sini ya. Ini istilahnya di atas batu itu daerah kekuasaan teman saya, dan saya itu berebut kekuasaan di atasnya. Akhirnya terjadilah cekcok. Saya dilempar dari atas itu, jatuh, kaki saya ini menancap di duri sebanyak 5 buah, enggak salah juga. 5 buah duri itu menancap di kaki saya. Sakitnya bukan main ya. Sakitnya bukan main. Itu langsung ditangkap teman-teman, diambil semua duri-durinya pakai cemiti dulu. Dulu kan kalau kita kecil kan masih pakai cemiti kan. Kalau sekarang nggak ada anak-anak pakai cemiti kan. Nah, itu dulu saya pakai cemiti. Diambil semua durinya itu, akhirnya kena. Kalau nggak kena kenapa? Nanti sampai rumah dimarahin orang tua kita ya. Lanjut ke mitosnya teman. Ini batu sebenarnya unik. Di bawah batu itu nggak menancap di tanah loh ya. Itu batu itu numpang di atas 2 batu kecil-kecil ya. Nah, jadi ini batu, dia numpang di atasnya. Ini bukan tidak menancap di tanah, tapi itu dia sendiri itu numpang di atas batu lain. Secara logika akal harusnya batu ini sudah pindah tempat karena banjir yang bandang. Karena apa? Ini kalau banjir, air itu sampai di atas sana ya, sampai di atas sana. Ini langsung keterjun
ke kedung itu. Nah, ke kedung itu, di bawah dam. Nah, air yang paling deras ya sebelah sana. Nah, tapi anehnya alhamdulillah dengan izin Allah batu itu nggak kemana-mana, tetap pada posisinya di situ. Ya, itu mitos keunikannya. Sekali lagi batu itu tidak menancap di tanah ya. Batu itu tidak menancap di tanah, tetapi dia sendiri pondasinya cuma numpang di dua batu kecil di bawahnya. Kenapa Mas bilang begitu? Karena saya itu sering cari ikan di bawah batu itu ya. Ketika ini airnya surut, saya dan teman-teman dulu sering cari ikan di bawah batu tersebut ya. Banyak ikannya di sini dulu waktu kecil saya. Tapi kalau sekarang banyak enggaknya enggak tahu, karena ya enggak lagi main di sungai ya. Mitosnya teman, ini batu ini sangat sakral dulu ya. Sangat sakral dari saya teman-teman dulu. Ketika musim hujan datang ataupun musim kemarau nggak kunjung datang, ini kita anak-anak itu disuruh sini sama orang tua. Karena apa? Dulu sungai ini nggak pernah kering. Kecil saya nggak pernah kering. Keringnya ini sekitar tahun 90-an 5 ke atas. Kalau 95 ke bawah 90-an ini belum kering. Ya, saya umur 6 tahun 7 tahun sudah main di sini. Ini nggak kering, tapi umur saya 95 ke atas ini sudah mulai mengering. Walaupun nggak sepenuhnya mengering, tapi sudah mulai mengering, tidak seperti biasanya ya. Lanjut, mitosnya kalau musim hujan dulu nggak hujan-hujan, ataupun musim kemarau nggak hujan-hujan, maksudnya sudah lewat masa kemarau kok nggak hujan. Ini saya dan teman-teman itu ngumpul mutar di batu itu ya, mutar di batu itu sambil nyirati air di batu tersebut ya. Alhasil dengan izin Allah waktu itu pun ya terjadilah hujan. Selang 1 hari ataupun sorenya ataupun kapan, yang jelas tidak sampai 1 minggu dari acara ritual kita anak-anak di sini, Allah menurunkan hujan di desa kita ya. Itu mitos yang terjadi di batu kecil ini, batu pedang ini ya. Batunya unik ini teman, ini seperti pedang yang menancap. Tengok, saya perbesar ini biar jelas. Ini seperti pedang yang menancap kan. Nah, ini saya tanya ke bapak, ibu dan lain-lain pun juga nggak tahu ini dulu dipahat orang ataupun memang kejadian alam, itu juga nggak ada yang tahu ya. Yang jelas keadaan tahu-tahu bapak ibu saya sendiri sudah seperti ini ya. Dianggap saja ini salah satu keajaiban Allah yang ditunjukkan kepada kita supaya kita banyak bersyukur ya teman. Lanjut ngevlognya teman. Nah, ini ya ikon desa saya Batu Pedang. Di sini teman-teman kabarnya juga banyak perkutut yang sudah beradaptasi dengan lingkungan sini. Kabar teman saya yang sering berpetualang di malam hari pun sering menjumpai perkutut-perkutut yang tidur di wilayah sini. Alhamdulillah, semoga berkembang biak sehingga menjadi banyak dan lestari di desa saya ya. Itu pengalaman dulu saya di batu ini. Sedangkan di bawah sana dulu saya pernah mau meninggal ya. Kita tengok kedungnya dulu ya. Kita tengok kedungnya. Nah, dan sawah yang sudah mau digarap lagi, sudah tanam padi. Oke teman, lihat, tengok yang saya bilang tadi. Nah, ini sana itu kedalaman kurang lebih 3 meter ya. Dulu ini setara ya. Jadi dari grojokan sana itu kan ada bangunan yang ke sana sini itu ada sekitar 50 cm itu kan. Itu dulu imbang dengan padas yang sana. Nah, saya kecilnya belajar renang di sini ya. Dari situ sana mojok sini. Nah, karena yang ngajarin saya itu nggak konsen, namanya anak-anak semua ya, dia umurnya lebih tua dari saya, paling selisih 4 tahun 5 tahun, nggak tahu kalau saya tenggelam ya. Jadi masa kecil saya pernah mau tenggelam di sini ya, nggak pernah mau tapi sudah tenggelam di sini. Alhamdulillah ada orang yang nolongin ya.
di sini. Ini sakral, di sana ada gua yang saya bilang tadi, gua ular. Katanya teman sudah lihat posisi ularnya ya lumayan besar lah. Jadi hati-hati saja kalau teman-teman main di sini. Ya, ini Batu Pedang. Ikon desa saya bertempatan di Desa Wonorejo. Ya, itu batunya tadi. Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi ya. Kelihatan unik kan, teman? Oh, tadi videonya bagus dari sini ya. Tapi nggak apa-apa, di sana tadi lebih dekat, lebih baik. Ya, teman, itu saja vlog kita di sore ini, menceritakan masa kecil saya di Batu Pedang yang sering saya mainkan bersama teman-teman. Main di sini kok, bukan mainkan. Sering main di sini bersama Batu Pedang di sini dengan keunikan dan eksotik alamnya. Ini berbatasan dengan Desa Katian sana. Oke teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan tentang alam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.